Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, baik semua, masih semangat. Hari ini kita kembali untuk tujuan yang mulia. Semoga Allah mudahkan urusan kita bersama. Amin. Dan pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan bab 4 tentang adab sholat dan zikir. Ada peta konsep di sini. Sholat dan zikir. Pengertian sholat dan zikir. Cara-cara membiasakan sholat dan zikir. Manfaat sholat dan zikir. Dalil sholat dan zikir. Praktek sholat dan zikir. Pengertian sholat dan zikir. Sholat menurut bahasa doa. Sholat secara istilah bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan rangka menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil salat Quran surah Al-Baqarah juz 2 ayat 43 dan hadis riwayat Tabrani. Zikir menurut bahasa, menyebut zikir suatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara membiasakan sholat. Menyadari bahwa ibadah yang paling pokok adalah sholat. Menyadari bahwa ciri utama orang Islam adalah sholat. Menyadari bahwa dalam sholat ada doa. Melatih diri melaksanakan tanggung jawab dan kedisiplinan. Banyak bergaul dengan orang yang rajin sholat. Tidak terlalu banyak melaksanakan kegiatan yang menyita waktu sehingga lupa waktu sholat. Meyakini bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling baik adalah melaksanakan sholat. Cara-cara membiasakan sholat. Menyadari bahwa dengan berzikir berarti mengingat akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa zikir banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Menyadari bahwa zikir adalah pelengkap sholat. Membiasakan diri membaca takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Memanfaatkan waktu luang untuk berzikir. Menghindari perkataan buruk dan berusaha menjadi orang sabar. Berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Manfaat sholat. Dapat melaksanakan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan menjadi tenang, semakin menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan manusia berakhlakul karimah. Menjadikan manusia berperilaku disiplin, sabar dan tawakal. Dapat dimudahkan segala urusan dan persoalan hidup. Dipermudah segala keinginan atau cita-cita yang hendak dicapai. Dikabulkan doa-doanya. Menjadikan manusia sehat jasmani dan rohani. Memantapkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Akan masuk surga jika dilakukan semata-mata hanya karena Allah. Manfaat zikir. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai pendukung sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyehatkan manusia dari penyakit yang dideritanya. Menyehatkan jiwa. Memupuk jiwa sosial di masyarakat. Terhindar dari bahaya. Hati menjadi tentram. Memantapkan keimanan. Dalil tentang sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu arka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu.
dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran surat Al-Hajj juz 22 ayat 77. Dalil tentang zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi qala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman di hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd juz 13 ayat 28. Praktek sholat dan zikir dilakukan pada sholat, disesuaikan waktu sholat fardu atau waktu sholat sunnah. Bacaan sholat disesuaikan, apakah bacaan sholat fardu atau sholat sunnah. Setelah sholat diteruskan dengan zikir dan doa. Sholat dan zikir dilakukan secara khusyuk. Bacaan-bacaan dalam sholat dan zikir dibaca pelan, jika sendiri. Jika menjadi imam atau memimpin zikir, maka gunakan suara yang bisa didengar oleh makmum atau jamaah sehingga mudah untuk diikuti atau ditirukan. Pandangan mata saat sholat dan zikir menunduk. Khusus zikir di saat-saat tertentu boleh dilakukan dengan sikap apa saja asal tetap santun dan menjunjung tinggi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rangkuman. Salat menurut bahasa doa. Salat secara istilah bacaan. Bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dalam rangka menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir menurut bahasa mengingat, menyebut. Zikir suatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rangkuman cara membiasakan diri agar selalu berzikir. A. Menyadari bahwa dengan berzikir berarti mengingat akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. B. Menyadari bahwa zikir banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. C. Menyadari bahwa zikir adalah pelengkap sholat. D. Membiasakan diri manusia membaca takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. E. Memanfaatkan waktu luang untuk berzikir. F. Menghindari perkataan buruk dan berusaha menjadi orang yang sabar, berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Rangkuman manfaat sholat. A. Dapat melaksanakan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. B. Dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. C. Perasaan menjadi tenang. D. Semakin menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. E. Mewujudkan manusia berakhlakul karimah. F. Menjadikan manusia berperilaku disiplin, sabar dan tawakal. G. Dapat dimudahkan segala urusan dan persoalan hidup. H. Dipermudah segala keinginan atau cita-cita yang hendak dicapai. I. Dikabulkan doa-doanya. C. Menjadikan manusia sehat jasmani dan rohani. K. Memantapkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan. L. Akan masuk surga jika dilakukan semata-mata hanya karena Allah. Rangkuman manfaat zikir. A. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. B. Sebagai pendukung sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. D. Menyehatkan manusia dari penyakit yang dideritanya. E. Menyehatkan jiwa. F. Memupuk jiwa sosial di masyarakat. G. Terhindar dari bahaya. H. Hati menjadi tentram. I. Memantapkan keimanan.
Demikian yang dapat Bapak Guru terangkan. Ketika anak-anak ada yang belum paham, tolong untuk mengangkat tangannya sebagai tanda untuk bertanya yang dijelaskan Pak Guru tadi, ada yang belum paham. Saya persilahkan. Tidak ada yang mengangkat tangan, berarti tanda semua sudah paham. Tidak ada pertanyaan dari Pak Guru, mungkin itu. Mudah-mudahan